nama saya Perpetua Melia Ardiana dari kelas Manajemen 6S, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widadharma Pontianak. Nah, jadi saya di sini akan memaparkan materi tentang pandangan individual konsumen pada materi mata kuliah perilaku konsumen. Nah, pada materi ini terdapat 4 subbab. Yang pertama itu persepsi, yang kedua itu kepribadian, yang ketiga itu pembelajaran, memori atau ingatan, dan pemikiran, dan yang keempat yaitu motivasi. Nah, yang pertama kita akan masuk ke subbab persepsi. Apa sih itu persepsi? Kita masuk. Nah, teman-teman, jadi persepsi itu adalah pengalaman tentang objek, tentang peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi itu memberikan makna pada stimulus indrawi atau sensori stimuli. Nah, persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus kita. Jadi, supaya lebih jelasnya seperti ini. Jadi, persepsi itu adalah sebuah pendapat atau pemahaman atau kesimpulan dari seseorang mengenai suatu hal yang ia lihat atau yang pernah ia gunakan. Nah, teman-teman, jadi bagaimana sih persepsi terhadap perilaku konsumen? Nah, berdasarkan pengertian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa persepsi memiliki pengaruh yang erat dalam proses pengambilan keputusan konsumen pada pembelian. Karena semakin tinggi persepsi seseorang terhadap produk tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat pengambilan keputusannya untuk membeli produk. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari bagaimana? Nah, contohnya ketika saya ingin membeli dress secara online seperti di Shopee, di foto dress itu terlihat sangat cantik, memiliki warna yang menarik, dan memiliki harga yang cukup mahal. Saya berpersepsi atau berpendapat bahwa dress ini ketika saya pesan dan sampai pasti aslinya sangat sesuai dengan di foto. Namun ternyata ketika dress ini sampai, dressnya tidak sesuai dengan di foto dan membuat saya sangat kecewa. Di situ saya berpersepsi bahwa produk yang ada di online shop tidak semua memiliki kualitas yang baik. Seperti itu. Persepsi sudah. Sekarang kita masuk ke subbab kedua tentang kepribadian. Teman-teman tahu nggak kepribadian itu apa? Jadi, kepribadian itu merupakan sesuatu yang menggambarkan ciri khas atau keunikan seseorang yang membedakan orang tersebut dengan orang yang lain. Dengan mengetahui kepribadian seseorang, maka akan dapat meramalkan perilaku yang ditampilkan orang tersebut dalam menghadapi sesuatu atau situasi tertentu. Nah, kepribadian selain berfungsi untuk menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia, juga bisa berfungsi sebagai prediktif, yaitu memperkirakan tentang apa, mengapa, dan bagaimana tingkah laku manusia di kemudian hari. Kemudian, bagaimana sih pengaruh kepribadian terhadap perilaku konsumen? Nah, salah satu contohnya yang mempengaruhi perilaku konsumen yaitu dalam kepribadian adalah gaya hidup. Nah, di mana gaya hidup itu akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam memilih atau membeli produk, karena konsumen akan membeli barang sesuai dengan gaya hidupnya. Contohnya bagaimana dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jika kita melihat seseorang memiliki kepribadian atau gaya hidup yang hedon, maka akan membeli atau berbelanja secara boros dengan membeli apa yang dia inginkan, seperti membeli makanan fast food yang tidak sehat dan lain sebagainya. Oke guys, sekarang kita akan ke subbab ketiga, yaitu tentang pembelajaran, memori atau ingatan, dan pemikiran. Apa sih itu pembelajaran? Nah, jadi pembelajaran itu pada dasarnya mencakup dua konsep yang saling terkait, yaitu belajar dan mengajar. Nah, menurut teori belajar kognitif, belajar adalah perubahan persepsi dan pemahaman. Nah, Claydon berpendapat bahwa belajar pada dasarnya mempraktekkan sesuatu, sedangkan mengajar sesuatu berarti mengetahui sesuatu. Nah, kemudian memori atau ingatan itu apa sih?
Jadi, memori atau ingatan itu merupakan semua informasi dan pengalaman yang kita hadapi ketika kita menjalani hidup dapat berakhir di memori atau ingatan kita. Nah, sama halnya dengan pembelajaran, ingatan tersebut yang akan menentukan keyakinan dan sikap kita terhadap keputusan pembelian selanjutnya. Ya, kita dapat menganggap bahwa pemasaran sebagai cara untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan jenis pengalaman atau produk dan jasa yang tepat untuk menciptakan struktur pengetahuan merek yang tepat dan mempertahankan merek tersebut dalam memori. Kemudian, pemikiran itu apa? Jadi, pemikiran memiliki pengertian yang luas dan boleh diterangkan dalam berbagai pendekatan. Namun, berpikir merupakan suatu usaha untuk meningkatkan pengetahuan seseorang. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran adalah proses mencari makna serta usaha mencapai keputusan pembelian yang wajar. Nah, contohnya dalam keseharian apa sih? Nah, pada pembelajaran, contohnya nih, kita membeli mesin cuci. Namun sebelumnya kita tidak pernah menggunakan mesin cuci tersebut. Maka sebagai awal dalam menggunakannya, kita harus belajar dengan membaca buku panduan. Maka akhirnya kita dapat menggunakan mesin cuci secara baik. Kita juga dapat mengajar orang lain yang tidak paham menggunakan mesin cuci tersebut. Nah, kemudian memori atau ingatan. Contohnya nih, kita pernah membeli parfum yang sangat wangi. Kita ingat merek parfumnya apa, berapa harganya. Sehingga ketika misalnya ada orang yang lewat di depan kita tahu ternyata yang ia gunakan adalah parfum yang pernah kita beli sebelumnya. Kita tahu mereknya dan kita tahu harganya. Nah, wangi, merek, dan harga itu adalah yang melekat dalam memori atau ingatan kita. Begitu. Nah, sedangkan pada pemikiran, apa sih contohnya? Jadi, contohnya itu ketika kita membeli sebuah produk, seperti hem body yang lagi viral, kita akan berpikir bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang unggul, sehingga bisa viral dan banyak orang yang memakainya atau menggunakannya. Nah, teman-teman, apakah sudah paham dengan 3 subbab yang sudah saya jelaskan tadi? Semoga paham ya. Sekarang kita masuk ke subbab keempat. Nah, pada subbab keempat ini kita langsung masuk ke motivasi. Yaitu, apa sih motivasi? Motivasi adalah hasrat atau dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, bagaimana sih pengaruh motivasi terhadap perilaku konsumen? Jadi, semakin kuat dorongan yang diberikan, maka seseorang akan semakin termotivasi untuk melakukan keputusan pembelian. Nah, motivasi yang tinggi dari konsumen akan menarik minat konsumen untuk melakukan keputusan pembelian. Kurangnya motivasi juga dapat membuat seseorang kurang tertarik untuk melakukan keputusan pembelian. Contohnya nih, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita ingin berbelanja sendal heels di mall, kita akan mencari diskon untuk heels tersebut. Nah, diskon itulah yang memotivasi atau mendorong kita untuk melakukan keputusan pembelian. Nah, biasanya ini disebut sebagai motivasi positif. Nah, apakah teman-teman sudah paham dengan semuanya? Kita sudah melakukan pemaparan tentang 4 subbab, yaitu persepsi, kepribadian, pembelajaran, memori atau ingatan, dan pemikiran. Kemudian yang keempat adalah motivasi. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat dipahami oleh teman-teman semua dan dapat membantu teman-teman untuk semakin giat belajar, terutama untuk mata kuliah perilaku konsumen. Sekian dari saya teman-teman, bye-bye.